kemarin juga sangat membantu dokter. Iya, betul sekali. Kampung Tangguh ya, itu luar biasa menurut saya. Inovasi-inovasi yang datang dari muncul dari masyarakat itu wah luar biasa. Healthy is easy. Selamat sore Dokter Santi. Sore Pak Har. Dokter Santi ini Dokter Susanti, spesialis paru, konsultan, kepala pendidikan di program pendidikan. Dokter Santi, kita tahu sekarang ini kan angka-angka dalam statistik COVID-19 ini kan mulai menurun. Bahkan kemarin ini aja saya lihat kematian 1 orang. Nah ini kan hebat sekali. Kemudian penyakit yang positif juga sudah 260, itu termasuk kecil sekali. Hal-hal semacam ini membuat masyarakat itu euforia, senang. Sekarang kelihatan pasar rame, mal juga rame, jalan-jalan juga rame. Apalagi ini nanti Nataru ini ya. Menurut Dokter Santi, prediksi apa yang terjadi dengan keadaan seperti angka-angka yang menurun dengan bagus, kemudian dengan Nataru ini, apa ini prediksinya Dokter Santi? Iya, terima kasih Pak Dr. Harnowo. Wah, ini pemirsanya Dr. Harnowo luar biasa ya. Semuanya setia ya untuk menantikan Dr. Harnowo bincang-bincang sehat dengan mudah katanya ya. Iya. Sebenarnya sih menjelang Nataru saya sendiri udah seneng banget nih sebenarnya Dr. Harnowo, karena pasien saya aja tuh tinggal 1. Ya, tinggal 1 pasien COVID saya itu. Artinya udah turun jauh ya, alhamdulillah wa syukurillah. Sebenarnya kita hanya bersyukur dan bersyukur aja sebenarnya. Cuma kembali lagi kan kita memang di era pandemi ini tetap harus waspada, karena kan kita terbukti ya saat ini ada varian-varian baru. Nah, varian baru ini di negara belahan tetangga kita nih, ya, Hong Kong, ya. Di samping Afrika yang jelas-jelas banyak. Afrika Selatan ya. Iya, tetapi ternyata Hong Kong di mana banyak sekali sebetulnya saudara-saudara kita juga sebagai pekerja di sana, Dok. Jadi kalau misalnya pulang dan sebagainya misalnya terinfeksi, itu juga akan membahayakan. Nah, sebetulnya kita juga di samping kita tahu oh ini juga membahayakan, tapi kita juga sebetulnya sudah belajar banyak selama 2 tahun itu ya, kurang lebih 2 tahun. Artinya sudah tahu sebetulnya cara-cara mencegah terinfeksi virus. Karena sampai saat ini kan tidak ada obat yang pasti. Iya. Kalau tidak ada obat yang pasti, satu-satunya yang paling mujarab adalah mencegah. Mencegah dengan apa? Tadi dengan vaksin ya Pak Dr. Harnowo udah sering banget terlibat di dalam vaksinasi luar biasa. Dengan vaksin dan juga tentu saja protokol kesehatan, karena vaksin saja tidak melindungi, tetap setelah vaksin tetap harus menggunakan protokol kesehatan, masker dan sebagainya. Sehingga menurut saya kita semua masyarakat Indonesia kita saling melindungi ya, kan peduli lindungi itu kita peduli kepada diri kita sendiri dan peduli kepada orang lain, dan saling melindungi dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Aktivitas nggak apa-apa sih sebenarnya seperti biasa Pak Harno. Itu aja. Kenapa kita pemerintah menerapkan PPKM? Karena kadang di situasi yang pesta, nah itu kadang-kadang kita lupa buka masker, tidak berjarak dan sebagainya. Itu sebetulnya yang dicegah supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun lalu. Kan tidak memungkiri ya, fakta membuktikan. Tahun lalu setelah Nataru langsung tinggi. Iya. Puncaknya. Itu Dok. Jadi dengan adanya prokes, taat, kemudian vaksin yang sudah lebih dari 100 juta itu untuk suntikan pertama. Ada pendapat bahwa kalau COVID-19 ini terus bermutasi, kadang-kadang sampai akhirnya kuman itu bisa mati sendiri. Di Indonesia ini kan kalau kita lihat
cepet banget itu turunnya, cepet banget. Apakah mungkin mutasi, terlalu sering mutasi virus itu meninggal sendiri, mati sendiri gitu, Dokter? Iya, Dokter Harno. Jadi sebenarnya virus itu mutasinya itu adanya di dalam tubuh manusia. Karena manusianya justru dia sudah divaksin dan semuanya, tetapi kan dia ingin hidup. Nah, dia berupaya untuk menjadi orang Yang lain. lebih, Nah, ya atau virus lain, dia berupaya untuk mempertahankan supaya dia tetap bisa hidup. Nah, ternyata di manusia sudah divaksin, dia bisa berupaya untuk melawan supaya nggak dikenal oleh antibodi yang dihasilkan setelah vaksin. Atau misalnya manusia ini juga bagus ya, kuat minum obat, minum vitamin dan sebagainya, untuk lifestyle-nya bagus. Nah, dia setelah masuk dia juga inginnya hidup sama-sama. Nah, dia juga bermutasi. Pada saat bermutasi, kalau seandainya badan kita ini baik ya, kesehatannya, dan kita juga tetap protokol kesehatan, tentu saja dia akan mati sendiri. Ya, walaupun dia bermutasi, tetapi kita lawan dengan bentengnya yang kuat, dia bisa mati sendiri. Sayangnya, ada banyak juga populasi yang rentan. Maksudnya orangnya yang rentan juga, populasinya rentan, tetapi mungkin dia sudah divaksin, tetapi dia berupaya untuk berperang juga nih di dalam ya. Ternyata virus yang mutasi justru menang. Nah, ini misalnya pada populasi yang belum divaksin, populasi yang rentan itu yang ada komorbid seperti misalnya ada diabetes ya, ada penyakit keganasan, orang yang dengan penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, yang takut juga divaksin. Nah, itu juga bisa terjadi. Justru yang menang adalah virus yang sudah dia bermutasi, berupaya untuk tetap hidup. Nah, ini yang berbahaya. Dan ini bisa menularkan juga. Virusnya tuh pinter-pinter sekarang bisa bermutasi. Tinggal kita manusianya yang harus mutasi juga, Pak. Dengan jadi, mutasi yang gaya hidup normal ini, kita sekarang udah biasa menggunakan masker, jaga jarak, tapi tetap aktivitas biasa aja. Karena memang butuh untuk makan. Jadi pendapat-pendapat beberapa ahli berpendapat bahwa mutasi-mutasi ini bisa meninggal, iya ada. Tetapi jauh lebih besar karena prokes dan vaksin ini yang kuat, sehingga angka morbiditas dan mortalitas ini menurun gitu, Dokter Santi. Iya, kembali kepada kita sendiri. Kalau kita misalnya dengan kekuatan yang baik, virus apapun, kalau misalnya yang sudah mutasi apapun sudah masuk ke badan kita, kalau kita kuat, bagus. Artinya imunitasnya juga baik, terjaga ya, mestinya virusnya juga mati-mati sendiri. Banyak virus sebetulnya yang udah mutasi sejak dulu, zaman flu burung, flu babi, dan juga influenza, bukan influenza ya, apa namanya, SARS waktu 1 ya, SARS-CoV-1, iya SARS yang SARS-CoV-1 itu flu juga sebenarnya kan dia bisa hilang dan sebenarnya kembali lagi tergantung hostnya ini, manusia-manusianya ini. Jadi Indonesia ini punya pengalaman gelombang kedua, Dokter Santi ya, bulan Juli kemarin ya. Lah, gimana ini peran daripada tenaga medis, baik dokter, masyarakat maupun para medis untuk menyiapkan misalkan ada gelombang 3 nanti bulan Desember Januari ini, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman para medis dan masyarakat? Iya, Pak Dokter Harno, kita ini memang sudah kehilangan banyak ya dari sisi medis, para medis, apalagi masyarakat. Sebenarnya kembali lagi kepada kita semua, ujian yang datang saat ini itu adalah proses untuk belajar. Di mana semua yang sudah dipelajari itu tentu saja kita harus dokumentasikan dan kita harus sosialisasikan ya. Kalau seandainya terjadi gelombang kedua atau gelombang ketiga tuh apa yang kalau terjadi gelombang ketiga tuh apa yang sudah kita lakukan di gelombang kedua, kita harus bisa antisipasi. Mulai dari sisi siapanya, mulai dari sisi tentu saja dari sarana prasarana, mulai dari PPK 1 sampai PPK 3, jangan sampai seperti gelombang kedua kemarin ya. Mau
pasien masuk rumah sakit sulit ya sekali karena nyari penuh rumah dan sakit. sebagainya, tidak ada tempat dan sebagainya. Kalau sekarang insya Allah Sudah semua rumah sakit sudah tahu ya Sudah tahu. bagaimana kalau misalnya ada gelombang ketiga apa yang harus mereka kerjakan. Betul. Membuka ruangan yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Misalnya pasien yang derajatnya ringan, Iya. derajatnya sedang, Betul. derajatnya berat dan kritis, itu semua disiapkan oleh Masuk kemana ya? betul, masuknya rumah sakit kemana, lapangan, betul, UGD dan sebagainya. betul. Regulasi-regulasi disiapkan ya karena sudah tahu oh kalau misalnya masuk misalnya buka langsung ruangan yang ini karena untuk pasien yang banyaknya ini misalnya seperti betul. itu ya Pak Har. Rumah sakit lapangan juga sudah tersedia. Tidak seperti waktu gelombang kedua. Lah, Kan rumah sakit lapangan tidak ada, Ada, dan sebagainya. menumpuk Kalau sekarang, akhirnya ya. Insya Allah. bahkan Tapi oksigen yang betul. yang habis, Ah, kehabisan itu. dan sebagainya itu masyarakat kalau bisa sama-sama kita saling melindungi ya, tidak Betul. hanya tenaga kesehatan, betul tapi masyarakat kita juga. saling melindungi. Kami melindungi, kami juga tolong dilindungi. Nah, sama supaya kita sama-sama sebagai masyarakat Indonesia bisa terbebas dari pandemi.